terkait dengan paspor nih ya. Yes. Jadi paspor haji, paspor umroh itu sama, yaitu menggunakan paspor biasa, hanya peruntukannya berbeda, tapi sebenarnya sama, menggunakan paspor biasa. Jadi warga negara Indonesia itu dalam melakukan pengurusan atau permohonan paspor itu bisa seluruh Indonesia. Tidak harus di mana paspor itu diterbitkan. Kita mendekati masyarakat begitu. Jadi nggak perlu harus ke kantor imigrasi, kalau memang jauh cari tempat yang deket sama kita gitu. Kecuali kalau kepengen ketemu sama Pak Endar dan Pak Yudo bisa iya. ke kantor ya. Urusan dokumen-dokumenan, paspor-pasporan kayaknya memang harus berhubungan dengan dua bapak ini. Dan hari ini kita akan ngobrolin apa aja. Pastinya adalah sesuatu yang teman-teman dan juga sahabat Mido harus tahu, perlu tahu, atau mungkin selama ini sudah pernah dengar tapi masih belum terlalu paham gitu ya. Hal pertama yang paling harus kita perhatikan ketika kita mau bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah paspor, betul ya, Pak Endar ya? Betul. Boleh dijelaskan ini paspor seberapa penting dan bagaimana masyarakat harus mengetahui tentang paspor ini, Pak? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Endar Prasetyo, sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Di paspor atau disebut juga dokumen perjalanan ya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di pasal 24 ayat 2. Jadi dokumen perjalanan itu terdiri dari, atau paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. 3 ya berarti ya? Ya, jenisnya ada 3. Jenisnya ada 3. Kemudian kalau paspor diplomatik itu diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan bertujuan berangkat ke luar negeri untuk penempatan atau bertugas di luar negeri sebagai diplomatik. Dan paspor dinas yaitu sebagai diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri untuk bertujuan kedinasan. Jadi tujuan bukan untuk diplomatik. Dan paspor biasa seperti yang kita miliki dan mungkin Ibu juga miliki, yaitu mungkin kita sebagai warga negara Indonesia dapat paspor biasa tujuannya untuk misalnya mau berjalan ke luar negeri, berlibur gitu ya, mau sekolah misalnya di luar negeri, itu juga kategori paspornya paspor biasa berarti paspor ya Pak Endar ya. Terkait nanti kita di tujuan negara kita mau untuk beraktivitas atau berkegiatan apa tergantung visanya. Kita misalnya mau bekerja ya visa bekerja di sana, jadi tergantung negara tujuan gitu. Mungkin ada yang masih belum tahu nih Pak Endar, Pak Yudo, gimana sih cara bisa mendapatkan paspor? Pak Yudo mungkin bisa bantu. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Yudo Dwi Anggoro. Saya analis keimigrasian pertama di seksi dokumen perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Untuk masyarakat Indonesia itu bisa melalui M-Paspor. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada aplikasi namanya M-Paspor atau Mobile Paspor. Nah di situ masyarakat Indonesia itu bisa mengakses. Berarti kan ya install, download, isi data seperti itu. Nanti lewat M-Paspor itu nanti ada pilihannya. Mau jenis paspornya apa? Paspor biasa kah atau paspor elektronik kah? Dan masyarakat itu bebas memilih kantor imigrasi mana, kapan, tanggal dan waktunya. Jadi masyarakat sekarang mudah banget. Betul. Tapi kalau misalnya saya misalnya tinggal di kota Surabaya misalnya, apakah memang harus imigrasi Surabaya yang saya ambil, atau seperti yang Pak Yudo tadi sampaikan boleh memilih, itu maksudnya boleh memilih gimana tuh? Jadi, boleh di kota lain atau seperti apa? Baik, jadi warga negara Indonesia itu dalam melakukan pengurusan atau permohonan paspor itu bisa seluruh Indonesia. Tidak harus di mana paspor itu diterbitkan. Kadang kan ada misalkan Ibu orang Surabaya tapi pas lagi lagi ada perjalanan ke Jakarta misalkan. Bisa dong ngurus di Jakarta. Kira-kira gitu seperti itu. Enak ya. Jadi bisa secara online juga M-Paspor tadi. Kita cuma tinggal nyiapin gadget aja dari handphone aja bisa ya Pak Yudo ya. Bisa banget. Kemudian dari manapun nih sahabat Mido bisa dilakukan, dan dari kantor imigrasi
manapun juga bisa. Fungsinya tetap sama gitu ya? Sama dong. Sama, oke. Jadi tambahan aja untuk M-Paspor itu kita memang harus menginstal, mendownload melalui HP kita gitu. Oke. Dan M-Paspor sendiri sudah keluar versi kedua ya, jadi sudah ada pembaruan gitu. Jadi ada percepatan di M-Paspor, misalnya kita mau perjalanan ke luar negeri ya kan, sudah ada artinya misalnya diberikan tugas sama kantor untuk besok nih harus berangkat 3 atau 4 hari lagi harus berangkat, mendadak nih mendadak misalnya nih gitu ya. udah kita langsung buka aplikasi M-Paspor tersebut, di situ langsung bisa milih percepatan. Percepatan itu sehari jadi kita download segala macam, kita upload dokumen kita, persyaratan untuk paspor, kemudian bisa pilih kok di situ percepatan, kemudian jamnya jam berapa datang, kemudian di kantor imigrasi mana, misalnya di Surabaya, bisa langsung datang pagi, kemudian bisa ditunggu nanti siang bisa diambil paspornya. Jadi nggak ada alasan lagi nih Sobat Mido kalau misalnya ditugaskan buru-buru, alasannya butuh waktu 1 minggu atau 2 minggu dulu deh buat ngurus paspor. No, nggak bisa. Karena memang itu sebenarnya dari imigrasi sendiri sudah membantu sangat cepat ya, Pak Yudo ya. Oke, jadi kurun waktu 3 hari misalnya sebelumnya udah bisa jadi ya. Kalau percepatan sehari jadi. Oh, percepatan sehari jadi. Sehari jadi. Wow, gitu, mantap sehari ya. jadi. Oke. Kalau proses biasa ya 4 hari sudah bisa diambil. Oke. Nah, terus ada dari M-Paspor ini sendiri apa sih yang kita bisa dapatkan? Apa yang kita bisa pelajari dari M-Paspor ini? Nanti kita bisa mendapatkan info apa ataukah apa? Atau ada fitur-fitur apa gitu? Yang selain dari percepatan tadi, kita juga bisa reschedule jadwal kedatangan gitu. Jadi M-Paspor ini ya bisa. Jadi misalnya mbaknya daftar di hari Rabu gitu, tiba-tiba hari Rabu nggak bisa, kemudian mau dirubah di hari Jumat, H-1 dari hari Rabu itu bisa di reschedule jadwal kedatangannya. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadi memang aplikasi M-Paspor buat masyarakat ya, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian tentunya. Oke, mantap. Jadi sudah deh, percayakan aja langsung yang mungkin lagi sibuk-sibuk, yang mungkin lagi repot nggak bisa langsung datang ke kantor imigrasi, M-Paspor ini bisa menjadi solusi ya. Terus kalau misalnya pendaftaran bisa dilakukan di M-Paspor, untuk administrasinya seperti apa Pak Yudo? Administrasi jadi gini. Kalau untuk sekarang kan pakai M-Paspor ya Bu ya. Jadi masyarakat itu tinggal menyiapkan aja, berarti EKTP, paspor di foto maksudnya. Di foto aja. Di foto yang rapih lah ya gitu. Karena nanti di situ ada isi data dan akan ada upload dokumen. Nah, dari upload dokumen nanti jika berhasil pendaftarannya akan muncul kode billing. Kode billing itu ada waktunya nanti 2 jam. Masyarakat setelah menerima kode billing langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran. Bisa lewat marketplace, bisa Alfamart, Indomart, bank juga bisa. Enak ya, mudah sekali gitu. Ya berarti ya sekarang ya. Betul. Jadi transformasi imigrasi khususnya itu memang ya udah sangat transparan ke masyarakat. Inovasi juga Inovasinya juga kayak ya, gitu. Betul. Jadi udah kami nih udah nggak ada, maksudnya pembayaran di kantor imigrasi, pembayaran ada di loket kantor pos yang disediakan di kantor, betul ya Bapak? Betul. Oh, kalau yang langsung di kantor imigrasinya nggak ada, tapi ada yang loket khusus yang disiapkan memang ada. Kalau ada waktu mau datang ke kantor. Kalau misalnya nggak ada, ternyata di marketplace atau mau ke minimart banking bisa banget. Dan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya sendiri juga ada yang standby kantor pos ya, petugas pos Indonesia itu standby di kita. Ya, jadi kalau masyarakat nggak bisa nih M-banking atau wah gimana sih pakai Tokopedia ini harus kita bingung misalnya udah langsung datang aja kita arahkan, ada di kantor pos Indonesia, ada yang standby di kantor imigrasi. Bahkan paspornya aja bisa dikirim melalui kantor pos. Jadi kalau misalnya ini aduh saya nggak bisa datang lagi misalnya di 4 hari lagi repot nih ya kan, udah kirim aja bisa ya Pak Endar ya. Iya bisa. Jadi ini memang benar-benar melayani loh ini. Mohon maaf nih sahabat Mido, Pak Yudo, Pak Endar kan biasanya kan mungkin
untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin sudah berumur misalnya, atau mungkin yang masih awam dengan teknologi. Sekarang memang kita sangat dimudahkan memang dengan segala sesuatunya bisa online, bisa tinggal pencet-pencet, tapi yang mungkin masih awam atau apa ternyata masih tetap difasilitasi untuk bisa datang di kantor, dilayani dengan baik ya. Betul. Oke, mungkin sesuai dengan jargonnya tadi, nyali wani apaan sih itu Pak Ender? Nyali wani itu jargon Kanim Surabaya yang artinya nyata, peduli, wajib melayani. Nah, nyata, peduli, wajib melayani. Siapapun Anda akan dilayani dengan baik, ya dong. pasti. Pasti dari manapun itu gitu ya. Jadi pokoknya yang penting sekarang ini, kalau misalnya sudah mau nabung-nabung, sudah punya tabungan, pengen sekolah di luar negeri atau mau liburan ke luar negeri, pastikan dulu udah punya paspor apa belum. Bentar lagi ini kan musim liburan anak sekolah nih, bulan Juni kan. Nah, siapin tuh dokumen-dokumennya tuh. Pak abis ini sama Pak Yudo lagi sibuk-sibuknya nih ya, ngurusin ini paspor ya. Yang bisa atau yang bisa bikin paspor itu dari usia berapa sih? Semuanya atau seperti apa? Semuanya bisa ya, memang harus ada kalau untuk bepergian ke luar negeri. Ya, harus mempunyai dokumen perjalanan tersebut. Kalau untuk masa berlakunya berapa lama? Baik, memang sekarang sudah keluar permen yang terbaru ya, Permen 18 tahun 2022 terkait dengan masa berlaku paspor itu bisa maksimal 10 tahun gitu. Kecuali untuk anak yang di bawah umur dan belum menikah itu diberikan paspor selama 5 tahun untuk masa berlakunya. Oh, oke. Jadi yang di bawah umur 5 tahun ya. Kalau untuk yang dan belum menikah ya. Dan belum menikah. Oke. Nah, tadi kembali lagi nih Pak Yudo. Pak Ender juga boleh kalau nanti mau menambahkan. Sekarang ini kan di era-era semua serba digital, semua serba dimudahkan dengan sistem online gitu ya. Tapi tidak jarang kita kan juga harus menghadapi sistem-sistem yang di luar mau kita, kan ternyata error atau apa. Pernah nggak sih mengalami kejadian mungkin si apa menyebutnya ya, customer, si masyarakat lah ya, yang sudah pemohon lah kalau kita sebutnya. Pemohon misalnya sudah merasa saya sudah daftar, saya sudah ini, tapi error atau seperti apa, entah dari proses pendaftarannya atau mungkin dari sinyalnya kayak gitu tuh bisa masuk, gimana? gitu. Pernah dong pasti mengalami yang kayak gitu ya? Pasti pernah. Pasti ada ya? Pasti pernah, tetapi khususnya imigrasi Surabaya itu untuk masyarakat itu jangan khawatir, karena kami ini Bu, hotline kami, jadi dari teman-teman dari Humas, kemudian dari kami dokumen perjalanan pun itu siap melayani. Siap melayani dalam apa? Nanti masyarakat silakan misalkan mau WA, telepon, DM Instagram, Facebook, Twitter, bebas. Ataupun mau datang langsung ke kantor untuk minta informasi, minta petunjuk. Ini harus bagaimana? Sesuai jargon kami. Kami nyata pedulinya dan kami wajib melayani. Maka kami akan melayani masyarakat itu. Mungkin ya Bu, ini terdengar seperti lip service, tetapi buktikan. Gitu aja. Bukan lip service ini, buktikan, datang aja, buktiin dulu. Buktiin dulu ya. Jangan ngejudge dulu kalau belum dibuktikan gitu ya. Nanti datang ke kantor imigrasi, kita juga ada petugas duta layanan. Kemudian nanti kalau ada kesulitan, kita juga ada. Seperti apa tuh duta layanan itu Pak Ender? Ya kalau misalnya mbaknya datang kantor imigrasi ada kesulitan gitu, misalnya saya nggak bisa nih daftar paspor mungkin karena trouble atau seperti apa. Beda dengan customer service gitu, semacam itu kan? Ya seperti customer service, artinya duta pelayanan itu memberikan pelayan, misalnya ada ya, oh nanti kita sama duta pelayanan diarahkan ini kemana nih, oh karena nggak bisa aplikasi paspor nggak bisa masuk, nanti kita ada yang Komas, nanti kita bantu, kita handling untuk bagaimana bisa masuk mendapatkan kuota melalui paspor. Jadi kalau sudah masuk di kantor imigrasi itu nggak ada istilah tersesat karena ada duta pelayanan yang akan mengarahkan gitu ya. Betul. Silakan, nggak usah ragu-ragu, tanya saja ke kami. Kalau misalnya jauh ya bisa lewat Instagram, kemudian banyak lah. WhatsApp bisa. WhatsApp juga bisa, begitu. Yang mungkin masih belum terlalu mengenal sosial media, yang maunya adalah langsung ketemu dengan orangnya. Kira-kira, misalnya kalau kalau butuh untuk mengurus paspor, apa kira-kira yang harus dokumen yang disiapkan dari rumah, yang wajib dibawa? Ya baik, kalau misalnya ini dia paspor baru, ya otomatis dia harus mempunyai, kalau sudah punya KTP, dia punya KTP, punya KK, akte lahir atau ijazah,
atau buku nikah gitu ya. Dan dokumen semuanya tuh harus pendukung lengkap atau ada salah satu, Harus salah lengkap. dua, semua Minim- tadi ya? ya, semua itu harus KTP, lengkap. KK, Ya. ijazah terakhir. Ya, kemudian atau akte lahir. Oh, atau akte kartu lahir. nikah, gitu. Oh, oke. Ijazah bisa diwakilkan akte atau Buku buku nikah. nikah Betul. gitu ya. Betul. Oke, siap. Kalau yang sudah punya paspor yang lama harus membawa paspor yang lama tersebut harus dilampirkan. Perpanjangan. Betul. Kalau hilang dia harus membawa surat kehilangan dari kepolisian dan akan proses BAP. Harus dituangkan di lembaran BAP, berita acara pemeriksaan kenapa paspor hilang dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar ini ada kejadian kalau misalnya paspornya hilangnya di luar negeri, misalnya pas lagi berlibur misalnya atau nah kalau yang seperti itu gimana tuh solusinya, Ya, Pak Endar? case-nya kan kita punya perwakilan yang ada di luar negeri gitu ya. Oke. Kalau misalnya mbaknya lagi jalan-jalan di luar negeri, tiba-tiba paspornya hilang, waduh bingung saya pulangnya Iya, bagaimana gitu kan. iya. Ya silahkan datang ke perwakilan negara kita yang ada di luar negeri. Tetap di harus negara melapor tersebut, di sana lapor ya. untuk mendapatkan mungkin diberikan namanya SPLP. SPLP itu surat perjalanan laksana paspor. Bisa diberikan kepada mbaknya untuk pulang ke Indonesia. Istilahnya surat pengantar sementara gitu ya, Iya, keterangan sebagai sementara pengganti bahwa Sekali pakai. sekali pakai ya. Sekali Jadi pakai. nanti balik ke Indonesia harus ngurus lagi, harus diproses lagi untuk Betul. paspor yang hilang tadi Iya. gitu. Ribet nggak kalau seperti itu Pak Yudo? Enggak sih. Kalau makanya itu Bu, lebih enak Ibu tanya, ribet nggak sih? Iya pasti enggak. Kenapa? Karena di kantor imigrasi Surabaya informasi tertulis jelas, informasi petugas jelas. Kami siap komunikasi dengan masyarakat. Makanya tadi Pak Endar sempat ada bicarakan tentang Yankomas. Makanya di imigrasi iya, Surabaya ini ada pelayanan dan komunikasi masyarakat. Ada tempatnya sendiri. Oke. Maka misal masyarakat yang memang awam atau belum dapat informasi terlalu detail, kayak tadi case ibu itu, datang, ayo tanya apa, Sambil bawa seperti surat apa. tadi ya sebagai Iya. pengantar apa tadi SPLK ya Pak? SPLP. SPLP-nya dibawa ya, ditunjukkan. Bentuknya buku ya. Buku itu. juga. Oh, buku itu ya. Pengganti paspor sementara untuk kepulangan karena kejadian ya paspornya hilang di luar negeri. Untuk bisa pulang kan otomatis harus pengganti paspornya apa Harus ya? ada dong. Kalau nggak ada itu ditahan di sebelah dulu ya, nggak bisa balik Indonesia Iya. ya. Oke, terus kalau misalnya tadi ada kendala entah itu sinyal ini untuk paspor dalam pengurusan itu, kalau sudah berhasil daftar melalui paspor gitu ya, kan keluar billing tadi yang diceritakan gitu ya, Iya. apa yang harus dibayarkan atau seperti apa. Betul. Kalau error di sistem pembayarannya seperti itu, apakah bisa dilakukan secara manual datang ke kantor atau gimana solusinya kalau seperti itu? Bisa. Sebenarnya kan untuk pembayaran itu kan 2 jam kan keluar billing gitu ya. Kemudian betul. diberikan waktu 2 jam harus melakukan pembayaran untuk mendapatkan seperti bahwa dia sudah berhasil mendaftarkan paspor melalui paspor gitu. Kalau misalnya ada kendala kok nggak keluar nih billingnya gitu, padahal kayaknya sudah ini gitu. Gimana? Ya itu tadi, silahkan datang ke kantor imigrasi, nanti kita akan handling gitu. Bagaimana, kenapa sih teknisnya seperti Oke. apa begitu. Jadi Kenapa jangan tidak GR keluar, dulu, gitu. bukan berarti billingnya nggak keluar terus gratis gitu ya. Itu ada kendala yang harus diselesaikan. Iya. Tapi tenang aja, sahabat Betul. Mido semuanya, insya Allah akan aman bisa diselesaikan karena dilayani dengan sangat Iya, baik gitu ya. Pengurusan paspor bisa dilakukan setiap hari kalau misalnya datang ke kantor ataupun lewat M-Paspor. Ada batasan nggak setiap harinya misalnya kuotanya khusus untuk sekian pemohon aja atau apa? Enggak, jadi kuota itu memang kita sudah sediakan dan di situ diklasifikasiin pada saat kita mendaftarkan paspor itu ada di situ ada percepatan, ada paspor untuk biasa seperti itu. Dua macam ya, mohon Iya. maaf saya ini percepatan dan biasa. Iya. Kalau yang biasa maaf Itu berapa nanti lama? di situ ininya? nanti akan kelihatan itu kalau kita daftar melalui M-Paspor tuh kuota masih ada atau tidak itu kelihatan. Jadi Oke. tinggal milih tanggalnya aja, yang cari aja yang masih tersedia available di hari apa gitu. Oh oke. Tapi pada Dan kantor imigrasi itu nggak hanya satu ya. Betul. Jadi Betul. masyarakat Surabaya Betul. ini kan banyak ya. Nah, jadi kita mempunyai inovasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya ini. Jadi nggak hanya yang ada di Jalan Bypass Juanda itu. Bypass Juanda Jadi kita aja. mempunyai beberapa yang disebut sebagai UPT, unit
pelaksanaan unit pelayanan ULP unit layanan paspor ya, ULP. Jadi ada di Wiyung, ada di BG, kemudian ada di Ciputra. Jadi sambil nge-mall sambil bikin paspor bisa, juga pelayanannya ada. bagus, bisa di mana-mana. Kemudian ada MPP Sidoarjo, MPP Mojokerto. Jadi kita mendekati masyarakat begitu. Jadi nggak perlu harus ke kantor imigrasi, kalau memang jauh cari tempat yang deket sama kita gitu. Kecuali kalau kepengen ketemu sama Pak Endar dan Pak Yudo, bisa ke iya. kantor ya. Sambil ngopi-ngopi bikin paspor bisa. Sekalian bisa ya? Bisa. Oke, Pak Endar dan juga Pak Yudo, masih ada beberapa masyarakat kita, termasuk saya kayaknya masih butuh diedukasi banget nih buat sahabat Mido. Ada yang masih belum paham perbedaan paspor. Ya. Atau mungkin penggunaan ya. Jadi kalau dulu kan katanya kalau paspor sebentar lagi kan musim haji gitu kan. Banyak yang umroh, banyak yang berhaji. Itu paspornya sebenarnya berbeda nggak sih dengan paspor pada umumnya? Atau memang paspor haji ada sendiri, untuk liburan paspornya sendiri, untuk kerja dan juga untuk pendidikan untuk sekolah, itu seperti apa? Pak Endar dulu ya. Terkait dengan paspor nih ya. Yes. Jadi paspor haji, paspor umroh itu sama, yaitu menggunakan paspor biasa, hanya peruntukannya berbeda, tapi sebenarnya sama, menggunakan paspor biasa. Berarti gitu. satu untuk semuanya, untuk kebutuhan apapun itu paspornya tetap satu ya. Kenapa disebutkan paspor untuk haji? Kenapa disebut paspor untuk umroh? Itu kan hanya visa yang membedakannya. Ini diberikan kepada visa untuk apa? Misalnya warga negara Indonesia diberikan sama Kerajaan Arab Saudi visa. Visa untuk apa? Visa untuk umroh. Kemudian visa untuk apa? Visa untuk haji. Tapi paspornya yang kita keluarkan adalah paspor biasa gitu, paspor biasa. Jadi sama saja. Cuma mungkin ada tambahan update terkait dengan persyaratan ya. Jadi untuk paspor umroh mungkin yang beberapa tahun belakangan yang lalu gitu ya, paspor umroh itu harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Dari Kemenak begitu. Kemudian untuk saat ini sudah ada kebijakan bahwa surat rekomendasi dari Kementerian Agama itu sudah tidak diberlakukan kembali. Jadi tidak perlu melampirkan surat rekomendasi tersebut. Oh iya Pak Endar, ini mau mengingat nih Pak Yudo juga boleh nanti dibantu jawab ya. Belakangan ini kan sudah mulai bermunculan, sudah banyak sekali yang namanya travel haji kayak gitu-gitu ya. Pasti kan calon-calon jamaahnya juga harus mempersiapkan yang namanya paspor. Ada yang menggratiskan paspor untuk daya tarik mereka. Nah kalau dari travel haji atau mungkin dari Kemenaknya sendiri, dalam pengurusan paspornya apakah harus berbondong-bondong datang ke kantor imigrasi? Ataukah ada pelayanan spesial yang diberikan oleh kantor imigrasi? Jadi silakan. Jadi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya, kita mempunyai program juga namanya Easy Paspor. Tujuannya kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Pelayanan kita lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi khusus untuk paspor haji ya, paspor untuk haji. Jadi kita kantor imigrasi Surabaya ini kan ada wilayah kerja. Wilayah kerja kita tuh ada Surabaya, sebagian Surabaya, kemudian ada Sidoarjo dan juga ada Mojokerto. Jadi pada saat kemarin pelaksanaan Easy Paspor untuk calon jamaah haji, kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, baik Sidoarjo, Mojokerto maupun Surabaya. Jadi kita datang langsung ke Kementerian Agama. Jadi bagi calon jamaah haji, kita jemput bola. Jadi calon jamaah haji silakan datang ke Kemenak. Nanti kita datang juga, kita proses sidik jari, pengambilan foto kita laksanakan di Kemenak masing-masing. Nggak perlu berbondong-bondong ke kantor imigrasi rame-ramean gitu ya. Udah nggak zamannya lagi. Ntar dikira demo ya Pak Yuda ya. Jadi ini sahabat Mido dan juga mungkin calon jamaah haji atau semua deh teman-teman ya yang berencana untuk mengurus paspor, ternyata memang sangat mudah sekali sekarang ya. Sangat dibantu, diberikan pelayanan yang luar biasa oleh kantor imigrasi gitu ya. Nah belum semua masyarakat Indonesia paham tentang penggunaan paspor, tentang bagaimana cara mendaftarnya atau apa. Tahu-tahu nih Pak Yudo, saya mau tanya ke Pak Yudo boleh ya? Pak Endar tiba-tiba langsung datang ke kantor imigrasi mau bikin paspor, tapi bener-bener nol pengalaman, enggak ngerti apa-apa, dengan segala keawamannya.
pasti ada cerita-cerita menarik atau lucu yang sering dihadapi. Gimana Pak Yudo? Ada nggak yang mungkin mengemaskan sekali? Ibu ini sudah dijelaskan susah banget. Gimana? Pasti ada itu dong Bu, pasti ada. Cuman kembali lagi ke profesionalitas kami sesuai dengan arahan pimpinan juga bahwa kami ini adalah nyata peduli wajib melayani. Siap. Gitu. Nyata peduli wajib melayani. Apapun Jadi, itu bentuk pemohonannya. Masyarakat misalkan ada hal yang tidak tahu atau ada misalkan problem seperti apa terkait M-Paspor atau terkait permohonannya, maka kami sebagai petugas imigrasi khususnya Surabaya kita itu harus mendengarkan dulu bagaimana sih. Karena kami komitmennya ke solusi. Nah, kalau kita bicara contohnya, pasti Bu, ya menggemaskan gitu, tetapi kan harus tetap profesional gitu ya. Bentuk mengemaskannya seperti apa itu? Nah, jadi kadang kan ada ngerti, juga ngeyel gitu, ada. Nah, terima kasih sudah terwakili Bu. Itu adalah kalimat kunci dari apa yang akan saya ceritakan, gitu kira-kira. Tapi ya itu akhirnya yang penting endingnya adalah masyarakat itu pulang. Paham ya, pulang pokoknya. itu sudah dengan solusi. Bagaimana sih caranya? Pasti ada edukasi, wawasan. Karena kami dari sisi dokumen perjalanan juga pasti berkolaborasi dengan teman-teman di Humas. Artinya bagaimana sih paspornya, kuota, bagaimana pembayarannya pun pasti kami arahkan ke loket kantor pos yang terdekat. Bukan karena tendensi, tetapi karena kadang ketidaktahuan orang daripada bingung. Maka disitulah kantor imigrasi Surabaya berkolaborasi dengan Pos Indonesia, ada loket khusus kantor pos untuk bayar paspor. Untuk itu sahabat Mido perlu sekali yang namanya edukasi dan juga sosialisasi. Seperti yang sedang kita lakukan ini ya Pak Endar ya, Pak Yudo ya. Karena ketidaktahuan itu bisa berdampak kemana-mana. Bisa ngeyel, bisa menyalahkan orang lain. Padahal kita sendiri sebenarnya yang kurang tahu atau kurang paham informasi. Nah kalau pengen tahu informasi lebih detail lagi bagaimana paspor bisa didapatkan dengan mudah, Pak Endar gimana caranya untuk bisa tahu lebih detail lagi, bisa menghubungi kemanakah atau membuat paspor dengan mudah seperti apa? Jadi kalau misalnya kita buat paspor ini kan memang melalui aplikasi ya, itu dengan menggunakan M-Paspor. M-Paspor seperti yang awal tadi kita sempat jelaskan itu ya. Kecuali masuk ke dalam prioritas ya. Apa sih yang masuk dalam prioritas? Itu orang lansia, disabilitas, kemudian anak di bawah umur ya 1 tahun ya, di bawah 1 tahun. Kemudian ibu hamil gitu, itu tidak melalui aplikasi M-Paspor tidak apa-apa. Jadi cukup datang, kita punya ruangan prioritas khusus untuk orang-orang yang masuk ke dalam prioritas tersebut. Langsung kita layani dengan baik, seperti itu. M-Paspor mempermudah semuanya pastinya ya. Dimanapun sahabat Mido bisa mendapatkan paspor atau mendaftarkan paspornya, tidak harus datang ke kantor imigrasi itu, tapi kecuali kalau pengen ketemu Pak Yudo dan juga Pak Endar, boleh bisa langsung datang aja. Thank you so much Pak Yudo, Pak Endar. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ngobrol dong. Maaf dong. Chips dulu dong.